termasuk video-video yang beredar ambulans, keranda jenazah yang dibawa, ada CCTV. Ini kan harus ditemukan persesuaian oleh teman-teman penyelidik, bahwa penyelidik sudah mengirim undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa. Makanya nanti akan didalami dulu proses tersebut. Mungkin teman-teman juga sudah melihat ada foto yang beredar, tetapi kan harus kita klarifikasi apakah benar itu kondisi awal, benar nggak itu merupakan sosok almarhum S atau bukan. Termasuk video-video yang beredar ambulans, keranda jenazah yang dibawa, ada CCTV. Ini kan harus ditemukan persesuaian oleh teman-teman penyelidik. Ya, Saya Amrina dari Anyus, Pak, ingin bertanya juga berkaitan dengan peristiwa yang menimpa dari almarhum Sutrimo. Ini mungkin mengkonfirmasi saja bahwa dari pihak keluarga ini kan sebenarnya sudah berbicara ke media kalau Pak S ini memang bekerja di rumahnya petugasnya dari ex Jampitsus. Nah, kalau dari Polda sendiri apakah sudah dapat mengkonfirmasi sebenarnya keterkaitan antara almarhum Sutrimo ini dengan ex Jampitsus itu seperti apa, mengingat lokasi kejadian dengan rumah dari ex Jampitsus ini kan sangat dekat sekali. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana olah TKP dan juga penyelidikan yang dihasilkan oleh Polda berkaitan dengan hal ini. Terima kasih. Iya, ini masih dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan dilakukan oleh tim penyelidik gabungan dari Polda Metro Jaya, Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan. Termasuk hasil lapor ini juga belum keluar. Kita masih menunggu hasil tersebut. Mungkin teman-teman sendiri sudah mendapat statement dari pihak keluarga maupun dari pihak kejaksaan. Kami masih mendalami substansi dari proses awal informasi sampai dengan saat sekarang. Ini masih berproses. Ya. Informasi sekecil apapun itu pasti akan dilakukan. Tetapi kalau kita berbicara tentang proses penyelidikan, substansi materi itu belum dapat kami sampaikan kepada publik, karena itu merupakan kerahasiaan dari teman-teman penyelidikan dalam proses ini. Tadi di dalam itu Pak FA sempat membahas juga nggak, atau mungkin udah mendengar kabar kalau Karungga di rumah Pak FA itu istilah itu meninggal dunia. Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Pertanyaan pertamanya itu, setelah bisa dibuktikan siapa pemiliknya, pertanyaan kedua yang juga harus di-clearkan dengan bukti-bukti yang ada adalah dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut. Apakah dari misalnya ya dari usaha yang sah atau sumber yang tidak sah. Itu kan bisa macam-macam ya sumbernya, dan untuk menyimpulkan itu kan harus ada bukti. Kalau misalnya dari sumber yang sah tentu nggak ada isu. Tapi kalau dari sumber yang tidak sah misalnya atau dari hasil kejahatan, menjadi pertanyaan juga, itu hasil kejahatan apa? Jadi poin utamanya adalah ada begitu banyak wilayah yang abu-abu, wilayah yang samar secara hukum saat ini yang belum clear. Tentu ini dari pandangan kami ya. Nah, wilayah yang samar-samar dan wilayah yang abu-abu inilah yang seharusnya bisa diklirkan dengan bukti-bukti yang ada. Itu kewenangan dari penyidik di Kejaksaan Agung. Kami menghormati kewenangan tim penyidik Kejaksaan Agung tersebut. Apalagi sebenarnya kalau dilihat dari track recordnya, tim 9 ini kan recordnya positif nih. Selama sebelumnya mereka di penuntutan beberapa kasus-kasus yang cukup besar dan menarik perhatian publik. Sehingga harapannya dengan clearnya fakta-fakta itu, masyarakat juga bisa ditunjukkan bahwa ini betul-betul proses hukum. Proses hukum yang berjalan dalam koridor atau rel hukum. Nah, itu yang kami bahas tadi, diskusi cukup panjang, hampir 2 jam ya, hampir 2 jam. Tadi karena ada teman-teman wartawan juga tanya, Pak FA sarapan apa tadi pagi? Nah, saya sempat tanya juga tadi
sarapan pagi itu bareng dengan para tahanan lain ya. Tahanan lain kan ada sejumlah tahanan di KPK, ada apa tadi, bihun, ada telur ceplok, bihun sama nasi putih sama ya teh begitu ya. Dan itu perlakuannya sama dengan yang lain. Kita tahu betul kalau di KPK memang rutannya standarnya seperti itu ya, nggak ada perlakuan khusus untuk satu pihak atau pihak yang lainnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, silakan kalau ada pertanyaan. Ini predikatnya dari penjelasan dengan klien Anda itu apa? Yang pertama, yang kedua, menurut penyampaian Pak FA, barang-barang itu, emas dan duit itu milik siapa? Yang ketiga, apakah dalam diskusi tadi sudah ada perbincangan perlawanan hukum pra peradilan? Satu soal predikat crime. Ini yang salah satunya masuk di zona abu-abu ya, yang belum jelas atau belum clear. Pak FA ini kan punya pengalaman panjang, mulai dari level paling bawah di penanganan perkara begitu ya, sampai pada sebagai jampitsus itu pengalamannya kan panjang ya, bukan 1-2 tahun, mungkin lebih dari 10 tahun begitu ya, lebih sekitar 15 tahun, dan itu pengalaman yang panjang, sehingga beliau paham betul kalau meningkatkan status seseorang sebagai tersangka di indikasi tindak pidana pencucian uang, maka harus clear terlebih dahulu apa predikat crime-nya. Kenapa ini penting? Kalau predikat crime-nya tindak pidana korupsi, nanti sidangnya di pengadilan tipikor. Tapi kalau predikat crime-nya tindak pidana yang lain, nggak mungkin dibawa ke pengadilan tipikor. Undang-Undang 8 tahun 2010 itu mengatur ada 25 jenis predikat crime. Ditambah satunya ini ancaman pidana yang 4 tahun lebih. Nah, ini kan harus clear, predikat crime-nya itu apa dan perbuatan yang mana. Ini juga jadi poin bagi kami untuk didalami lebih lanjut, karena belum jelasnya predikat crime dalam tindak pidana pencucian uang ini. Maka tentu ini kewajiban dari penyidik ya, penyidik di Kejaksaan Agung ya, untuk menelusuri. Silakan saja ditelusuri, kan mereka punya kewenangan. Tapi bagi kami itu jadi pertanyaan, sampai dengan tadi diskusi masih jadi pertanyaan, sebenarnya apa predikat crime-nya. Pertanyaan ini menjadi relevan kalau kita hubungkan dengan Kejaksaan Agung baru menerbitkan 3 sprindik. 3 sprindik plus 1 penetapan tersangka. Di sprindik yang lain, jadi belum ada penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk tindak pidana asalnya. Makanya wajar jadi pertanyaan, ini tindak pidana asalnya di mana? 3 sprindik yang lain, selain penetapan tersangka Jumat kemarin, itu masih sprindik yang sifatnya umum. Nah, pertanyaannya, apakah bisa sprindik umum menjadi predikat crime untuk menetapkan seseorang jadi tersangka di tindak pidana pencucian uang? Jadi bagi kami secara hukum begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tidak jelas. Mulai dari isu kepemilikan, asal-usul dari barang-barang tersebut, predikat crime-nya, 2 alat bukti minimal untuk penetapan tersangka, termasuk alasan penahanan. Itu juga tidak begitu jelas. Tapi tadi, ini menjawab pertanyaan kedua, kami memang masih fokus diskusi pada substansinya saja. Belum ada informasi tentang misalnya rencana pemeriksaan berikutnya, kapan, itu kami tunggu saja informasi dari Kejaksaan Agung gitu. Dan kami juga belum sampai pada pembahasan mau lakukan langkah berikutnya seperti apa. Jadi masih fokus pada substansi-substansi dan perkembangan yang ada. Mungkin itu. Oke. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.